Pace bene, masih di Mea Culpa, masih dengan saya di sini. Saya Pastor Kaisar Sihombing, OFM Cup, seorang kapusin. Ada satu topik, oke. Saya punya seorang kenalan, tinggal di luar negeri. Akhirnya memutuskan menjadi seorang Katolik. Oke, sebuah keputusan besar menurut saya. Besar bukan pada momen itu sendiri, tetapi untuk membela ini, menjaga ini, sampai akhir hidupnya. Ini satu perjuangan yang menarik untuk diikuti kisahnya. Apakah ini satu keputusan yang memang akan dijaga untuk jangka waktu yang lama, atau keputusan yang dibuat secara impulsif, karena sedang galau maka memutuskan menjadi Katolik, atau memang this is the way of my life. Apakah itu? Nah, teman ini yang memutuskan menjadi Katolik ini, kalau saya tidak salah dibaptis tahun 2019, seorang Indonesia, dan masih haus dengan terus mempertanyakan ajaran gereja itu sendiri. Secara mendasar saya pikir ini satu hal yang sangat positif. Harus terus dicari kebenaran tentang ajaran iman ini. Bahwa ada hal-hal yang belum terjawab, saya pikir tak satu agama pun yang berhasil menjawab dengan tuntas hal-hal yang misteri. Maka dipakailah terminologi misteri, sesuatu yang belum tersingkap tetapi nanti akan diketahui pada akhir zaman, pada kesudahannya dari dunia ini. Nah, teman ini memiliki kerinduan untuk terus mencari tahu ajaran iman kekatolikan. Saya bahkan sering tidak sanggup menjawab, to be honest. Secara jujur saya harus katakan. Tapi yang saya coba yakinkan adalah bukan memberi dia jawaban yang juga akan menuntun dia pada pertanyaan selanjutnya. Tetapi yang saya coba yakinkan adalah, mana tahu suatu waktu dia merasa buntu pada jawaban yang tidak pasti atau yang masih meragukan, jangan memutuskan untuk langsung menyerah, Karena sekali lagi tidak ada ajaran agama yang dengan sukses sempurna, finished, selesai mengajarkan metafisika, sesuatu yang di seberang fisik ini, tentang cinta, tentang kebenaran, tentang surga dan neraka, tentang nilai-nilai moral. Tapi itu adalah pencarian terus menerus yang saya yakini dan saya harus coba yakinkan pada orang. Gereja Katolik menawarkan yang terbaik, minus malum. Tidak tertutup kemungkinan ada kekeliruan juga yang tidak disengaja di dalam gereja Katolik. Tidak disengaja, tapi itu adalah pengetahuan terbaik yang manusia bisa buat, yang gereja bisa susun menjadi sebuah ajaran. Maka yang terbaik di antara yang terburuk ini harus kita pilih sebagai panduan. Nah, lalu suatu waktu dia membahas sebuah kasus, mengingat dia seorang yang kritis. Sebenarnya ini bukan pertanyaan dia yang baptis tadi, tapi pertanyaan seorang temannya, bahwa bisakah saya mengikuti Kristus tanpa harus menjadi bagian dari Katolik? Saya percaya pada Kristus, tetapi saya tidak mau menjadi Katolik. Bagaimana menanggapi ini? Untuk saya ini menarik. Kadang pertanyaan menuntun kita untuk lebih mencari tahu ajaran iman kita. Nah, jawaban di sana adalah yang terutama adalah percaya pada Kristus. Nah, the question is, ajaran yang mana tentang Kristus yang kamu mau ikuti? Apakah mencopot dari sana sini sampai tidak ada guardian ajaran untuk itu? Tidak ada yang memiliki otoritas. This is it. Inilah Kristus yang mau kita ikuti. Karena di masa sekarang ini pun, apalagi 2000 tahun setelah peristiwa historik
Yesus itu, ada banyak point of view yang dipakai untuk mengenali Kristus. Ada orang yang mencoba meyakinkan pengikutnya, kamu harus kaya. Sebab Kristus berkata, memakai kata-kata Kristus. Lalu ada yang mencoba menjadi motivator psikologis. Yang mencoba memakai ayat-ayat tertentu untuk menyemangati orang. Tidak selalu salah, tetapi kadang kita kehilangan pusat ajaran itu. Sengsara, lahirnya dia, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Berputar di sana. Dan putaran di sekitar kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan itu memberikan kita ajaran-ajaran lain yang menyangkut cara hidup kita, yang menyangkut cara bersyukur kita, yang menyangkut keyakinan kita tentang siapa Kristus. Nah, bukan hanya teman saya yang dibaptis tadi, kita pun akhirnya mulai bertanya-tanya tentang iman kita. Dan kita punya keyakinan bahwa yang kita cari, yang adalah Kristus ini, akan kita jumpai. Ini keyakinan yang diajarkan kepada kita dalam kekatolikan. Kedatangan kedua pada akhir zaman. Di sana kita akan mengenalnya dengan sempurna. Tetapi di sini, ketika kita masih di dunia ini, kita berusaha mencari ajaran terbaik. Kita berusaha mencari ajaran yang memperkenalkan Kristus. Bukan soal sesuai yang kita inginkan, tetapi siapa dia, apa yang dia perjuangkan, dan kita ikuti, kita yakini, kita harapkan dalam hidup kita. Saya pikir saya hanya mau menceritakan bahwa ada orang yang rindu mencari terus-menerus tentang ajaran gereja, dan ini harus tetap didukung. Tetapi percayalah, kerinduan ini pertama-tama bukan demi pengetahuan, tetapi kedekatan yang lebih personal dengan Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup kita. Oke, ini latihan rohani terus-menerus. Saya juga perlu latihan lagi. Kita semua latihan lagi dalam perjalanan waktu. Pace bene.